Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah bersemangat ya mengikuti connect sharing siang ini. Sebelum itu terima kasih kepada Bang Sari dan Bang Rifki yang sudah membantu untuk memberikan dan mencoba memberikan materi ya untuk connect sharing ini. Semoga connect sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Yang saya sebelum itu kita sapa dulu ya. Sapa dulu teman-teman yang paling dekat. Halo, ULTG Teluk Lembu. Semoga sehat selalu. Teman-teman dari ULTG Duri. Halo teman-teman ULTG Duri. Terima kasih. Halo Mas, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Untuk ULTG Bintan yang paling jauh, terima kasih abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan ikut dalam Zoom ini. Selanjutnya ULTG Pasir Putih, halo Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Manajer ULTG Teluk Lembu, Pak Rifki, dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakhri Ramjani. Saya adalah operator GI Garuda Sakti. Sebelumnya saya pernah hampir setahun di GIS Pekanbaru di tahun 2020 sampai 2021. Mungkin dengan sedikit pengalaman saya di GIS ini, semoga dapat saya sampaikan dan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita masuk materi, yaitu mengenal GIS pertama di Pekanbaru. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lintang dan Pak Fajar yang kesempatan hadir. Kita lanjut mengenal GIS pertama di Pekanbaru. GIS itu panjangan dari gas instrumen, sudah familiar ya mendengarnya, yaitu atau orang biasa ada juga mendengar gas insulated substation. Ya, itu gardu induk dengan isolasi gas. Jadi biasanya GIS ini dia menggunakan bahan gas isolasinya yaitu SF6, sulfur hexafluorida. Sehingga dengan gas SF6 ini dapat meredam, dapat mengisolasi tegangan tinggi untuk disalurkan ke konsumen. Untuk SF6 sendiri, di spesifikasinya itu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar, bahkan stabil secara kimiawi. Mungkin kalau di gardu induk konvensional atau AIS, air insulated switch jar, GIS SF6 ini bisa kita jumpai pada PMT 150 kV, karena untuk media pemadam unsur apinya juga menggunakan gas SF6. Oke, selanjutnya sejarah SF6 sendiri. Pada tahun 1920 gas ini pertama sekali ya dicoba untuk media isolasi listrik itu selain udara, yaitu menggunakan minyak. Selanjutnya dengan menambah perkembangan teknologi pada tahun 1930
gas pertama kali digunakan sebagai bahan isolasi tenaga listrik, yaitu menggunakan gas freon. Mungkin kita sering melihat gas freon ini atau yang kita ketahui itu di AC ya, AC. Lalu pada tahun 1968 gas F6 ini digunakan sebagai media pemadam unsur api atau sebagai media isolasi listrik ya, listrik di Kanada, pada GIS 550 kV di Kanada. Mungkin sebelum itu sudah ada beberapa riset, beberapa percobaan yang dilakukan mereka sehingga pada tahun 1968 GIS ini berhasil dan bisa digunakan untuk media pemadaman unsur api atau untuk mengamankan isolasi tenaga listrik. Kalau ngomong soal GIS, paling yang kita familiar kita AIS, yang sekeliling kita yang sering ya di Pekanbaru ini, AIS yaitu air isolasi jar. Bisa dibilang GIS ini apa ya, lawan kata perbandingan dengan AIS. AIS ini adalah jar yang isolasi udara, jar konvensional biasa yang menggunakan media isolasi yang menggunakan udara. Perbandingan GIS sama AIS ini sendiri, pertama dari isolasinya, GIS jelas dia menggunakan isolasi gas yang familiar atau sering kita gunakan yaitu SF6, atau AIS ini dia menggunakan isolasi udara dengan rangnya 1 kV sampai dengan 1 cm ya. Selanjutnya perbedaannya itu kalau GIS ini membutuhkan lahan yang luas. Maaf, sepertinya ini salah. Kebalik ya. GIS ini dia menggunakan lahan yang kecil, sedangkan AIS ini dia membutuhkan lahan yang luas karena media isolasi itu sendiri sehingga membutuhkan jarak antar fasa sehingga membutuhkan lahan yang luas. Sedangkan untuk GIS ini karena dia menggunakan media pemadaman unsur api sehingga jarak antar fasa itu bisa diminimalisir gitu. Oke, selanjutnya untuk GIS ini less maintenance ya. Sebenarnya ada yang mengatakan free maintenance, bebas perawatan ya. Tapi kalau menurut saya kurang perawatan. Soalnya kalau bebas perawatan, GIS itu nggak diapa-apain gitu kan, nggak dilihat, nggak dimonitor gitu ya. Mungkin perawatan di sini mungkin perawatan yang digunakan AIS. Tapi maksud saya kurang perawatan di sini, mungkin kalau di AIS maintenance-nya itu berkala ya. Yang ada yang 2 tahunan, mungkin ada yang 5 tahunan, mungkin ada yang 1 tahunan. Tapi di GIS ini mungkin untuk perawatannya mungkin dengan monitoring dengan CBM dan lainnya. Sedangkan AIS ini ya tadi ada perawatan 2 tahunan dan sebagainya. Perbedaan selanjutnya yaitu GIS ini indoor dan AIS ini outdoor. GIS ini indoor yaitu dia bisa di dalam ruangan, dengan ruangan yang relatif kecil kita bisa membuat beberapa bay. Itulah kelebihan GIS dibandingkan dengan dari kerusakan akibat paparan udara, uap air, kontaminasi, dan lain-lain. Mungkin ini karena dia di dalam tabung ya, atau di dalam sebuah wadah, jadi GIS ini dia lebih terawat atau lebih terjaga kualitas konduktornya gitu. Yang terakhir perbandingannya itu dampak lingkungan lebih kecil untuk AIS. Mungkin untuk GIS ini karena lingkupnya itu kecil dan dia tertutup sehingga untuk dampak lingkungan itu lebih kecil dibandingkan dengan GIS GI biasa atau yang menggunakan isolasi udara. Oke, selanjutnya jadi GIS di Sumatera ini sebenarnya udah ada kurang lebih 11 ya dibangun
Untuk di Pekanbaru, GIS Kota Pekanbaru ini yang pertama sekali, alhamdulillah kemarin pada tahun 2020 GIS ini beroperasi, tapi untuk sekarang off karena ada proses perbaikan kabel. Untuk GIS di Sumatera ini, untuk di Medan ada 3, di Padang ada 2, Palembang 2, Padang ada 3 atau 4. Single diagram GIS di GIS Kota Pekanbaru dia memiliki 2 bay trafo dan 2 bay line yang mengarah ke gardu induk Garuda Sakti, sehingga dia termasuk radial. Jadi kalau misalnya 2 line ini padam, berarti supply di GIS itu nggak ada atau layout padam total. Untuk gas section diagramnya, jadi bisa kita perhatikan pada, dan di sini ada juga penjelasan dari singletonnya tersebut. Untuk settingan tekanan pressure pada SS6 ini, di sini tertera pada seg pertama 0,55 MPa, dia sudah alarm, dan 0,5 ini dia sudah lockout. Dan untuk bay trafo, di bay trafo ini dia langsung menghubung ke trafo, sedangkan untuk bay line dia dari sling end menuju kabel tanah baru menuju ke GI Garuda Sakti, dan memiliki bay couple karena menggunakan double bus bar. Yang menariknya di GIS ini dia memiliki ISS atau speed air switch gitu ya, atau saya balik, maaf nanti kalau Bapak koreksi silakan. Jadi di bus bar ini menggunakan ISS, sehingga kalau ketika untuk memadamkan unsur api atau memadamkan membuang arus sisa, itu dia lebih cepat, dan suara pas dia beroperasi pun lebih besar dibandingkan dengan air switch biasa. Oke, selanjutnya. Oke, setelah itu kita mengenal peralatan GIS. Yang pertama yaitu kompartemen. Jadi kompartemen ini ruangan yang di dalam terdapat komponen seperti PMT, PMS, busbar pada GIS yang bertujuan untuk memisahkan sistem gas. Pada gambar ini kita bisa lihat untuk kompartemen PMT, untuk PMS, untuk kompartemen CT dan PMS lainnya. Jadi setiap kompartemen ini dia memiliki satu manometer, sehingga ketika salah satu atau pada kompartemen itu drop, jadi dia tidak terlalu mempengaruhi kompartemen yang di sekitarnya, tidak terlalu ya, bukan tidak mempengaruhi, tapi tidak terlalu mempengaruhi. Oke, selanjutnya layout untuk GIS Pekanbaru ini khususnya pada lantai 1 di sini dari couple. Di ruangan ini ruangan GIS, ruangan switchgear-nya, dan di sebelahnya itu ada ruangan kubikel double cafe. Karena ada 2 trafo daya ini terpasang, ada 2 kubikelnya. Untuk feeder ada 5 atau ada 8, maaf. Oke, selanjutnya komponen yang ada di GIS seperti biasa, komponen yang ada di IS atau gardu induk biasanya PMT, tapi untuk bentuk PMT yang ada di GIS itu mungkin seperti ini gambarannya. Gambaran ini mungkin gambaran satu pasah. Untuk realnya dari luar terlihat PMT-nya yang
seperti tabung tegak ini. Ya, untuk PMT ini bertujuan untuk memutuskan arus yang memutuskan tegangan yang masih memiliki arus ya. Bentuknya baik itu PMS PMS bus, PMS LAN yang di sini pada bayland atau PMS ground atau PMS tanah. Selanjutnya komponen yang ada di GIS yaitu busbar. Busbar di GIS itu ada dua, busbar 1, busbar 2. Untuk yang di atas ini busbar 1 atau busbar A, yang di bawah busbar B atau busbar 2. Selanjutnya ada current transformator CT. Jadi untuk CT dia memanjang seri. Mungkin untuk CT ini fungsinya ya sebagai alat metering dan proteksi mengukur arus. Selanjutnya untuk voltage transformator untuk pengukuran tegangan. Untuk bayland sendiri terlihat tabung di atas ini ada VT. Kalau untuk struktur gambarnya seperti yang ada tertera di gambar slide ini. Selanjutnya komponennya ada terminasi, bagian yang terpasang sebagai interface elektrik dan mekanik antar dua sistem isolasi. Terminasi di sini untuk gambarnya bisa perhatikan pada gambar-gambar tersebut. Terminasi di sini penghubung kabel. Selanjutnya ada komponen di elektrik. Jadi di elektrik selain SF6 ada absorben. Jadi absorben ini dia material yang menyerap udara, air, dan komposit produk. Jadi komponen absorben ini biasanya walaupun dalam beroperasi di dalam tabung GIS itu diletakkan 3 biasanya. Yang pernah saya lihat ada 3 absorben ditaruh di dalam kompartemen itu. Jadi waktu dia walaupun dia lagi energis, absorben itu tetap tinggal di dalam kompartemen atau dalam tabung GIS tersebut. Selanjutnya ada below. Di sini below ini menghindari pergerakan setelah dilakukan alignment and close atau mengizinkan adanya pergerakan yang diakibatkan oleh ekspansi dan kontraksi, pengurutan atau vibrasi getaran. Mungkin kalau di gambar below ini yang antar misalkan ini ada bayi trafo 1, antar bayi trafo 1 trafo 2 ini ada below. Dia seperti pair, tapi dia fungsinya yang sudah kita ketahui untuk menghindari pergerakan. Selanjutnya untuk trafo tenaga di GIS spesifikasinya memiliki kapasitas 60 MPa. Memiliki 2 bayi trafo. Masing-masing trafo ini memiliki jenis minyak trafonya NYNAS seperti trafo pada umumnya. Untuk proteksi trafo ada Bukol, Johnson, sudden pressure baik itu di main tank atau di OTC, ada rally thermal sehingga untuk mengamankan trafo ini dari bahaya baik itu proteksi mekaniknya ataupun proteksi elektriknya, yaitu tetap menggunakan diferensial. Selanjutnya untuk sistem satu daya di GIS Pekanbaru, dia menggunakan pemakaian sendiri yang dipasok dari busbar. Untuk PS ada 2 di GIS. PS ada 2 untuk backup dan pemakaian normal. Untuk sistem satu daya
masih pada umumnya, GI pada umumnya dia gunakan pada baterai. Sebelum itu kalau dalam keadaan normal dia disuplai dari rectifier yang diparalel oleh pada baterai, sehingga ketika dalam keadaan hilang tegangan, supply DC kita masih di backup oleh baterai. Di GIS memiliki 2 bank 110 dan 1 bank 110 volt DC ya, dan 1 bank untuk 48 volt DC. Selanjutnya SKTT. SKTT saluran kabel tegangan tinggi. Karena untuk menghantar arus listrik, menghantar energi dari GI Garuda Sakti ke GIS, yang biasanya kita menggunakan SUTT. Jadi di GIS ini, GIS section GI Garuda Sakti dan GIS ini menggunakan SKTT. Komponennya salah satunya itu konduktor sebagai media penghantar arusnya, selanjutnya terminasi dan sambungan atau jointing yang terpasang untuk menyambung kabel pada sepanjang saluran. Ini adalah gambaran panjang saluran dari GI Garuda Sakti ke GIS Pekanbaru. Jadi dia dari GI Garuda Sakti keluar ke simpang masuk UPT Pekanbaru. Dia masuk ke Jalan Air Hitam sampai di simpang 3 Akap, dia membelok ke depan terminal Akap di Bundaran Songket, dia masuk ke Jalan Nangka dan belok dia masuk ke Jalan GIS, maksudnya simpang GIS ya, atau simpang masuk UIP 3BS. Total untuk KMR-nya sepanjang 378, kurang lebih untuk KMS-nya 7.142 meter, kurang lebih 7 kilo. Untuk tipe SKTT-nya XLPE 1600. Mungkin gambaran kuat hantar arusnya sebesar 1335 ampere untuk struktur dan lapisan-lapisan kabelnya bisa kita lihat pada slide ini. Untuk inti konduktornya banyak sekali dilapisi. Mungkin lapisan-lapisan ini memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Baik, selanjutnya untuk komponen yang ada di SKTT ada sling end. Untuk gambar yang di atas ini terletak pada sling end yang ada di GI Garuda Sakti. Jadi SKTT ini dari bawah naik sehingga di atas ini langsung masuk ke sigjarnya GI Garuda Sakti. Sedangkan yang di bawah ini sling end yang ada di GIS. Dari SKTT masuk ke dalam kompartemen, masuk ke dalam GIS, dan ke urutan masing-masing. Ini gambaran untuk sling end 3 fasa yang ada di GIS. Jadi dari gambaran sebelumnya, untuk GIS Pekanbaru ini dalam satu tabung itu dia langsung 3 fasa, di dalam itu. 3 fasa bisa kita lihat fasanya itu ini sebelum dibuka dan ini setelah dibuka. Karena ini kemarin dibuka ini karena ada pengujian HVT test. Join. Ini join pada box, join box ya. Dalam box itu terdapat join kabel. Gambarannya seperti ini untuk
join kabel tersebut untuk join kabel SKTT. Selanjutnya link box for earthing, pentanahan, box pentanahan ya, box pentanahan, dan ini link box corresponding, pentanahan pada konduktornya itu, konduktor tersendiri, gitu. Konduktor SKTT-nya. Selanjutnya phone line earthing, kita next aja, langsung pengoperasian GIS. Untuk pengoperasian GIS ini hampir sama dengan GIS atau GI konvensional biasa. Mungkin ada juga GI yang di UPT Pekanbaru ini sudah menggunakan SAS, Substation Automatic System, dan ada sebagian yang masih menggunakan SCADA. Jadi di GIS ini sudah menggunakan SAS. Untuk koordinasi masih tetap yang sama, kita ke PB. Untuk manuver masih seperti biasa, manuver tetap diawasi oleh pengawas manuver, dilaksanakan oleh operator gardu induk. Untuk urutan manuver pun tetap sama dengan gardu induk seperti biasa. Selanjutnya CBM GIS. Jadi CBM GIS ini mungkin dari sisi CBM kita lebih ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan IS atau gardu induk konvensional biasa. Yang pertama, periksa selalu level SF6 setiap kompartemen. Jadi setiap kompartemen itu dia sudah dipasang SF6. Jadi ketika ada tiba-tiba turun atau SF6 itu dia ada perubahan, bisa kita laporkan langsung. Selanjutnya yang kita lakukan inspeksi level 1 ya pada umum khususnya, melakukan pemantauan dengan panca indera. Jadi baik itu kita lihat apakah ada cairan yang keluar, kita mendengar apakah ada getaran. Mungkin kemarin ada case getaran pada kubikel 20 kV. Jadi alhamdulillah sebelum terjadi yang tidak diinginkan sudah bisa kita minimalisir dan kita jumpai gangguannya gitu. Selanjutnya penciuman, mungkin ada aroma-aroma yang nggak enak atau aroma-aroma terbakar, angus. Selanjutnya kita rasakan dan kita melakukan penciuman ada 2. Ya. Selanjutnya untuk CBM level 1-nya itu mengecek step relay. Jadi seperti biasa kita pastikan relay itu dalam keadaan healthy, baik itu relay utama atau relay backup, baik itu di sisi 150 maupun di kubikel 20 kV. Dan pastikan lampu-lampu yang ada di peralatan itu kita tetap menyala atau keadaan aman. Selanjutnya kita mencatat konter PMT 110 dan 20 kV dan memastikan lampu indikator setiap peralatan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendengarkan dan ikut dalam connect sharing ini. Saya tutup. Saya serahkan kepada Bang Sari. Terima kasih Bang Sari, silakan.